Om Swastiastu. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ikomang Edi Purnawan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melakukan video praktik pemberian layanan konseling individu untuk kegiatan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Swastiastu, Ayman. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Ya. Baik, Ayman. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Biasa kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jadi mungkin bisa digunakan hand sanitizer-nya. Baik, Ayman. Nah, terima kasih Bapak ucapkan atas kehadiran Ayman pada hari ini. Di sini kita akan melaksanakan konseling individu. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita laksanakan doa dulu sejenak. Semoga kegiatan konseling pada hari ini berjalan dengan lancar. Nah, untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini Bapak sampaikan dulu ya maksud tujuan konseling yang ingin Bapak lakukan bersama Ayuma pada hari ini. Permasalahan ataupun topik masalah yang dibahas itu tentang etika komunikasi yang baik dengan guru. Nah, tujuannya yaitu agar Ayuma dapat mengembangkan etika komunikasi yang baik dengan guru nantinya setelah pemberian konseling ini dilakukan. Pelaksanaan konseling pada hari ini itu menekankan kepada asas kerahasiaan. Jadi Bapak bersama Ayuma bersama-sama menjaga kerahasiaan pelaksanaan konseling yang kita lakukan pada hari ini. Ya, di samping itu juga Bapak menyampaikan langkah-langkah kegiatan konseling ini kita lakukan menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap awal, tahap inti, dan tahap penutup. Ada yang ingin Ayuma tanyakan? Berarti kan nanti gini Pak, waktu Bapak mempersilahkan saya untuk menyampaikan pendapat saya, nanti kan saya secara terbuka dan jujur menyampaikan pendapat saya terhadap Bapak. Ya. Jika saya sudah jujur menyampaikan pendapat saya tersebut, apakah bisa Bapak tidak disampaikan lagi terhadap orang lain agar orang lain itu tidak mengetahui tentang masalah saya? Oh, baik Ayuma. Jangan khawatir. Kerahasiaan penyampaian pendapat Ayuma, masalah Ayuma akan Bapak jaga kerahasiaannya untuk tidak disebarkan kepada orang lain ya. Jadi Bapak harap jangan ragu-ragu. Konseling yang kita lakukan pada hari ini, yang kita laksanakan pada hari ini itu dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan, yaitu 2 jam pelajaran. Bapak ingin Ayuma memanfaatkan waktu yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Bapak harap Ayuma berfokus memperhatikan segala proses kegiatan konseling yang kita lakukan pada hari ini, menyampaikan secara terbuka permasalahannya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Bagaimana Ayuma siap mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap, Pak. Bahwa kehadiran Ayuma ke sini itu berdasarkan observasi, berdasarkan juga laporan dan yang disampaikan oleh guru, dan kebetulan juga menjadi wali kelas Ayuma. Di sini disampaikan bahwa Ayuma dalam berkomunikasi dengan guru itu kurang ramah, kurang menunjukkan ekspresi yang baik kepada guru. Jadi konseling individu hari ini Bapak ingin Ayuma menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Apakah benar seperti itu? Apakah Ayuma merasakan diri Ayuma juga seperti itu? Silakan Ayuma. Mungkin benar Pak ya, saya merasakan seperti itu ya. Karena
ya dari diri saya juga seperti itu, kurang ramah mungkin, Iya, kurang begitu. jarang menyapa, Ya. dan kalau sama teman-teman saya juga kurang berbicara, kurang terbuka sama ngomong sama teman itu, kayak saya sering tertutup gitu anaknya, jadi kurang bisa tersenyum pada saat bicara gitu, kurang mengemukakan pendapat saya terhadap teman-teman saya juga, jadi gitulah saya dipandang mungkin. Oh begitu, baik. Sekarang Ayuma sudah merasakan bahwa pribadinya Ayuma, kemudian sudah merasakan juga bahwa penilaian dari guru itu juga sudah ada benarnya. Coba sekarang telusuri kembali, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab Ayuma sehingga penilaian dari guru, bahkan juga dari temannya, Ayuma bersikap seperti itu saat berkomunikasi dengan guru, saat berbicara dengan guru. Mungkin penyebabnya antara lain, yang pertama saya jarang senyum, yang kedua dari raut muka saya yang kelihatan judes tapi padahal tidak, yang ketiga tutur kata saya mungkin, yang keempat saya kurang terbuka dengan teman-teman saya dan guru-guru saya, dan itu mungkin membuat teman-teman saya dan guru-guru saya itu tidak menganggap bahwa saya itu baik gitu. Oh, berarti Ayuma sedang merasakan betul bahwa Ayuma kurang enak kalau diajak ngobrol, karena memang karakter Ayuma seperti itu. Baik Ayuma, di sini Bapak coba dulu ya, Bapak akan menampilkan video dulu. Nah, video ini mudah-mudahan menjadi referensi bagi Ayuma untuk bisa memecahkan permasalahan Ayuma. Bapak akan menayangkan video. Baik Ayuma, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak tayangkan barusan bisa menjadi referensi atau gambaran menurut Ayuma apa yang harus Ayuma lakukan. Nah sekarang Bapak minta Ayuma merancang langkah-langkah ataupun strategi yang akan Ayuma lakukan, yang meliputi sikap, perilaku yang bisa nanti dilakukan untuk memecahkan masalah yang Ayuma hadapi. Bapak akan memberikan lembar kertas, silakan Ayuma buat dulu apa saja kira-kira yang Ayuma akan lakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi ya. Mungkin ini saja yang bisa saya untuk merancang pada saat ini, Pak. Baik Ayuma, ini sudah dibuat oleh Ayuma. Coba mungkin bisa disampaikan apa yang sudah Ayuma rancang untuk Ayuma lakukan dalam memecahkan masalah yang Ayuma hadapi. Mungkin langkah yang pertama yaitu melatih senyum pada saat bicara mungkin, atau saat bertemu dengan seseorang biar nggak kelihatan judes banget. Yang kedua melatih nada bicara, intonasinya mungkin biar nggak terlalu keras, terlalu rendah mungkin. Dan yang ketiga melatih diri untuk selalu menyapa orang lain bisa bertemu atau berpapasan. Yang keempat melatih diri untuk bertutur kata yang baik dan sopan biar nggak asal ngomong kalau bertemu. Dan yang kelima itu melatih diri untuk selalu hormat, mungkin pada saat berjalan itu dia melihat yang lebih tua atau yang lebih tinggi daripada kita, mungkin kita harus menghormati dia. Yang enam melatih diri untuk bisa lebih terbuka lagi kepada teman-teman atau guru, bisa lebih mengemukakan bicara kita, pendapat kita. Baik Ayuma, bagus sekali Ayuma ya, sangat bagus sekali ini.
rancangan yang sudah dibuat, langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah yang Ayumang hadapi. Nah, di sini dari sekian langkah-langkah ini, menurut Ayumang yang mana yang menurut Ayumang lebih efektif dalam memecahkan masalah yang Ayumang hadapi? Yang mana kira-kira? Ya, menurut saya ini yang pertama, itu yang melatih senyum. Melatih senyum. Kenapa melatih senyum yang dipilih Ayumang? Karena kan banyak pandangan kalau lewat itu biasa aja mukanya kayak gitu. datar banget gitu, jadi kita usahakan untuk senyum lah Ya. biar nggak dipandang kurang baik. Melatih nada bicara, kalau bicara sama seseorang misalnya seperti saya bicara dengan bapak, nanti biar nggak terlalu tinggi, nanti dikira saya tuh ngegas. Ya. Nah, sama kalau terlalu rendah nanti kurang dimengerti apa yang saya bicarakan. Jadi latih nada bicara itu mungkin bagi saya penting. Oke. Ada lagi yang ingin Ayumang tentukan untuk memecahkan masalah yang Ayumang hadapi? Mungkin yang terakhir itu yang melatih diri untuk bertutur kata yang sopan, Pak. Melatih diri untuk bertutur kata yang sopan. Mengapa harus melatih diri bertutur kata agar sopan? Karena menurut saya pribadi, Ya. bertutur kata yang sopan itu sangat penting bukan bagi saya aja, tapi bagi semua orang. Karena dengan kita bisa melatih diri untuk bertutur kata yang sopan, mungkin dipandang menjadi lebih baik dari orang-orang lain dan tidak dipandang buruk saat kita berbicara. Mungkin dan kita membiasakan diri kita juga untuk bisa berkata yang baik, sopan, dan tidak asal bicara pada saat berbicara dengan orang maupun dengan guru atau teman-teman dan maupun dengan orang lain yang di luar sana. Oke, baik, bagus sekali Ayumang ya. Tadi Bapak juga sudah menyimak bahwa Ayumang memprioritaskan untuk menentukan apa saja yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah. Setelah Ayumang menyusun, kemudian Ayumang sudah menuliskan di sini, kemudian Ayumang sudah menetapkan langkah-langkah apa saja yang Ayumang ingin lakukan. Nah, sekarang menurut Ayumang, ketika Ayumang sudah berhasil melakukan ini, apa yang ingin Ayumang dapatkan? Menurut saya pribadi, Pak, Ya. Jika saya memang benar berhasil melakukan langkah-langkah tersebut, mungkin saya ingin dari Bapak Ibu guru memberi saya apresiasi dengan memberi saya mungkin sebuah catatan yang bisa membuat saya lebih maju lagi, lebih mengubah lagi sikap saya dan lebih mengembangkan lagi sikap saya menjadi yang lebih baik lagi. Oh begitu. Kalau seumpamanya tidak berhasil, apa yang akan Ayumang lakukan? Mungkin kalau tidak berhasil, nanti saya lebih banyak lagi menggunakan langkah-langkah agar bisa saya berhasil dalam merubah sikap kepribadian saya tersebut. Jika seumpamanya diberikan sebuah konsekuensi dan tanggung jawab dari guru, apakah siap Ayumang melakukannya? Misalkan jika Ayumang tidak berhasil mengubah komunikasi Ayumang dengan guru, Ayumang tidak akan mengikuti pembelajaran di kelas. Bagaimana? Siap dengan konsekuensi seperti itu? Kalau saya kan siap, Pak, karena itu kan udah terjadi tanggung jawab saya. Baik, Ayumang. Dari penyampaian ataupun kegiatan konseling yang kita lakukan pada hari ini, Bapak pikir Ayumang sudah bisa menentukan sendiri apa yang Ayumang akan lakukan. Tidak hanya nanti ditulis, diingat, tapi dipraktekkan ya. Di rumah, dilatih di sekolah, dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam berkomunikasi dengan guru, sehingga Ayumang bisa mengembangkan etika komunikasi yang baik dengan guru.
Itu harapan Bapak dan mungkin juga harapan Ayumang supaya tidak lagi mengalami permasalahan yang sama seperti sekarang ini. Sebelum kita lanjutkan kegiatan selanjutnya pada kegiatan penduduk, di sini Bapak akan memberikan lembar kerja yang akan Ayumang isi nanti setelah pemberian layanan ini kita akhiri. Nah, tujuan lembar kerja ini yaitu pemahaman Ayumang terkait topik masalah yang kita bahas. Sejauh mana Ayumang memahami topik masalah yang kita bahas. Mudah-mudahan pengerjaan lembar kerja nanti bisa dikerjakan semaksimal mungkin berdasarkan pemahaman Ayumang. Bisa ya? Bisa. Untuk pengerjaan lembar kerjanya nanti dikerjakan melalui Google Form. Nah sekarang Ayumang bawa HP? Bawa Pak. Nah, silakan dibuka HP-nya. Bapak akan mengirimkan linknya. Nanti dikerjakan ya setelah layanan ini kita akhiri. Bapak tunggu mungkin selambat-lambatnya nanti sore ya. Baik Pak. Sebentar Bapak kirim ke nomornya Ayumang ya. Baik, jika sudah kita akan lanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan penduduk. Nah sekarang sebelum Bapak tutup dulu konseling ini, Bapak ingin Ayumang merangkum proses kegiatan yang kita lakukan, proses kegiatan konseling yang kita lakukan dari awal sampai sekarang. Coba sampaikan pendapatnya tentang proses kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Baik, pendapat saya mungkin sangat baik Pak ya. Dari awal saya masuk disapa sama Bapak, habis itu pada saat saya bercerita ke Bapak dan Bapak juga meyakinkan saya bahwa masalah yang saya sampaikan tidak akan diketahui oleh siapa orang lain. Dan juga layanan yang Bapak berikan kepada saya sangat baik juga melalui langkah-langkah yang Bapak suruh saya untuk merancang. Terus dari Bapak juga yang meyakinkan saya untuk bisa merubah sikap saya. Saya juga menentukan langkah-langkah apa saya yang saya lakukan dan Bapak juga mengapresiasi saya untuk bisa mengembangkan diri saya lagi, mengubah sikap saya dan menjadikan diri saya ini menjadi yang lebih baik. Dan untuk sejauh ini layanan yang Bapak berikan kepada saya mudah-mudahan bisa berguna buat saya, bisa mengubah diri saya menjadi lebih baik. Ayumang, terima kasih banyak ya. Ayumang sudah merangkum proses kegiatan layanan hari ini. Kemudian juga Ayumang sudah menyampaikan bahwa Ayumang sendiri sudah merasakan proses kegiatan layanan hari ini sangat bermanfaat bagi Ayumang. Nah, di sini juga Bapak ingin menekankan kepada Ayumang seperti yang Bapak sampaikan di awal barusan, bahwa jangan khawatir ya, jangan khawatir. Yang tahu kegiatan konseling kita pada hari ini ya kita berdua, Bapak dan Ayumang. Jadi tidak akan ada yang membocorkan, menyampaikan masalah yang kita bahas pada hari ini ke orang lain, kecuali Ayumang yang mengizinkan sendiri ya. Jangan khawatir. Baik Ayumang, terima kasih banyak atas pendapatnya. Kemudian juga di sini Bapak ingin menanyakan kepada Ayumang. Menurut Ayumang, kira-kira proses kegiatan konseling hari ini berjalan dengan nyaman tidak? Menurut saya pribadi sangat nyaman Pak, karena juga saya mengemukakan pendapat saya tidak ada canggung, itu tidak ada beban juga, jadi kayak plong gitu rasanya Pak menyampaikan masalah saya. Dan Bapak juga meyakinkan saya bahwa masalah saya ini bisa dipecahkan dan bisa diperbaiki lagi untuk melatih diri saya. Baik Ayumang,
Kemudian kalau menurut Ayuma, kira-kira konseling individu yang kita lakukan pada hari ini, bagaimana perasaan Ayuma mengenai keefektifan pemecahan masalah yang Ayuma akan lakukan ke depannya setelah layanan ini kita akhiri? Baik, mungkin setelah layanan ini Bapak akhiri, mungkin saya mulai bisa melaksanakan langkah-langkah yang sudah saya rancang dan Bapak juga sudah memberikan apresiasi kepada saya. Mungkin mulai dari awal saya melatih senyum terlebih dahulu. Mungkin pada saat berjalan nanti saya ketemu dengan teman-teman saya atau guru yang lainnya, mungkin saya bisa menyapa dia dengan senyum, dengan salam hormat mungkin, dan mungkin dengan menyapa guru-guru tersebut dan teman-teman saya. Jadi untuk bimbingan layanan konseling ini sangat bermanfaat banget bagi saya dan bisa juga melatih diri saya menjadi yang lebih baik. Baik Ayuma. Ayuma tadi sudah menjelaskan bahwa bagi Ayuma pelayanan konseling yang kita lakukan pada hari ini memberikan pemecahan yang efektif dalam masalah yang Ayuma hadapi. Nanti seperti yang Ayuma katakan tadi, bisa nanti dilatih ya, apa yang Ayuma katakan. Kemudian juga Bapak ingin menanyakan sedikit, apakah Ayuma memiliki kepercayaan terhadap Bapak selaku guru BK terkait dengan pelaksanaan layanan konseling hari ini? Menurut saya sangat percaya terhadap Bapak karena Bapak sendiri juga sudah meyakinkan saya bahwa masalahnya tidak diketahui oleh siapapun dan saya bisa terbuka dengan Bapak, dan itu juga sudah meyakinkan saya banget bahwa saya sangat percaya terhadap apa yang Bapak sampaikan. Saya akan menyusun perencanaan saya itu dengan melatih senyum saya, mungkin di rumah, mungkin di cermin. Habis itu mungkin tutur cara bicara saya terhadap teman-teman saya, mungkin saya akan latih lagi. Dan selalu menyapa pada saat awal bertemu mungkin. Habis itu untuk bisa lebih terbuka lagi dengan teman-teman saya yang mungkin setelah layanan konseling ini Bapak akhiri, mungkin saya bisa langsung mempraktekkannya terhadap teman-teman saya. Mungkin yang lebih penting itu melatih senyum saya dulu terlebih dahulu. Ya. Oke, baik. Ayuma sudah punya gambaran awal apa yang Ayuma lakukan setelah kita akhiri layanan konseling hari ini. Tidak hanya dibicarakan ataupun disampaikan kepada Bapak, tapi mulai melatih apa yang sudah Ayuma katakan barusan untuk diterapkan, dipraktekkan kepada guru, mungkin juga kepada teman-teman, ya, tidak hanya di sekolah namun juga di luar sekolah, misalkan di rumah juga ya. Bisa ya seperti itu Ayuma ya. Kemudian setelah Ayuma menyusun, Bapak juga ingin memberikan nasihat ya kepada Ayuma secara keseluruhan dari pelaksanaan layanan konseling yang kita lakukan pada hari ini. Bapak harap apa yang Ayuma sudah utarakan, apa yang sudah Ayuma sampaikan, yang bisa Ayuma sudah bisa pecahkan dalam permasalahan yang Ayuma hadapi, jangan ragu-ragu untuk melaksanakannya, ya, seperti yang sudah Ayuma katakan. Begitu nanti keluar dari ruangan ini langsung dipraktekkan, khususnya seperti yang juga Ayuma katakan, melatih senyum, ya, melatih senyum, bertemu dengan guru, bertemu dengan teman, kemudian juga mungkin menyapa, ya, membuka diri secara terbuka sehingga lebih mengakrabkan, lebih baik berkomunikasinya dengan guru. Itu yang Bapak harapkan.
Itu yang Bapak ingin tekankan kepada Ayumang, sehingga proses konseling yang kita lakukan pada hari ini mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu Ayumang bisa mengembangkan etika komunikasi yang baik dengan guru. Ya, itu sebelum Bapak akhiri, mungkin Ayumang jangan sungkan-sungkan datang kembali ke ruangan ini menyampaikan permasalahannya. Ruangan ini terbuka untuk siapa saja, ya, untuk menyampaikan masalahnya, termasuk juga Ayumang. Ya, mudah-mudahan Ayumang kedepannya tidak canggung lagi. Kalau jika ada masalah silakan disampaikan kepada Bapak. Kalau ingin dipecahkan bersama-sama dengan Bapak satu guru BK, silakan. Ya, pintu ini selalu terbuka. Baik Pak, terima kasih. Menurut Ayumang, apa kesan dan pesan dari Ayumang terkait layanan konseling hari ini? Mungkin pesan-kesan saya untuk siapapun yang mempunyai masalah terhadap guru ataupun teman-teman yang tidak berani bicara, mungkin pendiam, mungkin bisa datang ke layanan konseling ini, bisa mengemukakan pendapat mereka terhadap Bapak, dan mungkin mudah-mudahan bisa dipecahkan masalah tersebut dan bisa memperbaiki dirinya masing-masing, dan mungkin bisa mengembangkannya juga terhadap teman-temannya, dan juga bisa melatih dirinya juga untuk menjadi yang lebih baik. Baik, Ayumang, terima kasih banyak. Harapan Ayumang terkait keberadaan Bapak selaku guru BK, mudah-mudahan semua siswa, semua permasalahan itu bisa kita atasi, bisa kita pecahkan bersama-sama, dengan catatan bisa dilaksanakan dalam kehidupan di sekolah maupun di rumah setelah kemudian layanan ini diakhiri atau konseling itu dilakukan. Nah, Ayumang sudah tadi mencatat, menentukan langkah-langkah yang dibuat. Bapak harap Ayumang bisa dibawa, bisa dipakai pedoman ini untuk dikembangkan, untuk dilatih, diterapkan di kehidupan belajar di sekolah, termasuk juga di rumah, khususnya saat berkomunikasi dengan guru, ya. Iya, baik Pak. Baik, karena proses kegiatan konseling sudah kita laksanakan dan Ayumang sudah mampu memecahkan masalahnya secara mandiri dan optimal, dan Bapak juga pikir sudah efektif sekali pemecahan masalah yang Ayumang lakukan, yang Ayumang tentukan. Mudah-mudahan menjadi pengalaman dan menambah wawasan Ayumang untuk bisa meningkatkan lagi kemandirian Ayumang dalam memecahkan masalah. Begitu kira-kira Ayumang, ada yang Ayumang tanyakan kembali atau ragu-ragu kembali terkait dengan pelaksanaan layanan konseling hari ini? Jadi Pak, tentang masalah saya yang saya sampaikan tadi, kira-kira memang benar nggak Pak tidak diketahui oleh orang lain, hanya Bapak aja yang tahu? Oh, baik. Begini Ayumang ya, Ayumang, Bapak pikir masih ragu-ragu, tapi di sini Bapak yakinkan kembali ya bahwa tanpa ada pengecualian, tanpa ada izin dari Ayumang, maka Bapak tidak berhak untuk menyampaikan masalah ini kepada siapapun itu, termasuk juga kepada keluarga Bapak di rumah. Ya, ini hanya rahasia kita berdua saja. Jadi jangan khawatir ya, Bapak akan tetap menjaga kerahasiaan ini sepanjang Ayumang menginginkan ini tetap dijaga.
Baik Pak, terima kasih atas keyakinannya. Jangan ragu-ragu Ayu Mang ya. Baik Pak. Ya, nggak masalah. Nanti Bapak tetap melaksanakan dan menjalankan asas layanan konseling. Ayu Mang jangan ragu-ragu. Baik, ada lagi yang ditanyakan Ayu Mang? Mungkin itu aja Pak. Bagaimana perasaannya? Sudah plong? Sudah. Sudah merasa lega atau gimana? Sudah plong. Udah plong. Udah nggak ada beban lagi. Oke, sekarang kita tutup layanan hari ini sesuai dengan alokasi waktu yang sudah kita sepakati. Jadi kita tutup layanan ini dengan berdoa dulu. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama, harapan Ayu Mang, termasuk juga harapan Bapak bisa tercapai, bisa terpenuhi. Ya. Untuk itu, untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak mengaturkan